Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safi Rahmah. Saya dari semester 5, kelas E, jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang sudah saya buat dalam mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Judul proposal penelitian yang sudah saya buat yaitu Program Pembelajaran Jarak Jauh yang kurang efektif dalam membantu orang tua membimbing anaknya belajar dari rumah. Bab 1 Pendahuluan. Tentunya judul yang sudah saya buat tadi dilatar belakangi oleh sejak bulan Maret 2020, Indonesia menjadi salah satu negara terdampak wabah COVID-19 atau virus corona. Hal ini menjadikan satuan pendidikan membuat sebuah terobosan baru atau membuat sebuah program baru yang dinamai pembelajaran dari rumah atau biasa kita kenal yaitu program PJJ, pembelajaran jarak jauh. Di Kota Cirebon sendiri, Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan stasiun televisi RCTV atau Radar Cirebon Televisi menayangkan sebuah program baru, yaitu program pembelajaran jarak jauh, yang dikhususkan untuk mendukung program pemerintahan di masa pandemi seperti ini. Program PJJ ini dikhususkan untuk jenjang PAUD atau pendidikan anak usia dini, TK, taman kanak-kanak, SD Sekolah Dasar, dan SMP Sekolah Menengah Pertama. Program ini ditayangkan secara live melalui stasiun televisi RCTV yang diperuntukkan untuk siswa-siswa agar tetap belajar dari rumah. Pada pelaksanaannya, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan agar pembelajaran jarak jauh ini berjalan secara efektif dan efisien. Di antaranya yaitu kesiapan guru dalam mengajar, prestasi guru, kreativitas guru saat menyampaikan sebuah materi, peran orang tua untuk ikut membimbing anak-anaknya belajar dari rumah, dan tentunya media yang memadai. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, antara guru dan siswa tidak bertemu secara langsung, melainkan bertemu secara virtual melalui media televisi, handphone, laptop, ataupun komputer. PJJ sangatlah cocok dijadikan sebagai model pembelajaran yang diberlakukan oleh pemerintah di masa pandemi seperti ini. Jika PJJ tidak diberlakukan, maka kemungkinan besar rantai penularan COVID-19 ini akan semakin tinggi dan akhirnya siswa pun akan semakin tertinggal pelajaran di sekolah. Dalam hal ini, peran orang tua sangatlah dibutuhkan untuk membantu dan membimbing anak-anaknya belajar dari rumah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasannya pembelajaran jarak jauh ini memungkinkan antara siswa dan guru tidak bertemu secara langsung, melainkan bertemu secara virtual. Pembelajaran jarak jauh ini akan berhasil dan berjalan secara efektif apabila antara orang tua, guru, dan siswanya bekerja sama satu sama lain. Program pembelajaran jarak jauh ini sangat menarik untuk dikaji, karena saya ingin mengetahui seberapa efektif program pembelajaran jarak jauh di masa pandemi seperti ini. Pembelajaran jarak jauh ini sangatlah luar biasa bagi saya, karena di dalamnya terdapat cara mengajar yang sangat menarik dengan didukung oleh teknologi informatika, sehingga guru masih bisa menyampaikan materi melalui media-media yang sudah disediakan. Selanjutnya yaitu pernyataan masalah. Tentunya dalam program pembelajaran jarak jauh ini, peran orang tua sangatlah dibutuhkan dalam membantu dan membimbing anak-anaknya untuk belajar dari rumah. Nah, yang menjadi masalahnya, sebagian orang tua tidak ikut serta atau tidak membimbing anak-anaknya saat melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Hal ini menjadi salah satu faktor keberhasilan program pembelajaran jarak jauh dari rumah. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang saya ambil yaitu, adakah hubungan yang signifikan antara peran orang tua dalam membimbing anak-anaknya belajar dari rumah dengan efektivitas program pembelajaran jarak jauh yang ditayangkan di RCTV? Selanjutnya yaitu relevansi dan pentingnya penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengarahkan pembaca kepada peran orang tua dalam membimbing anaknya belajar dari rumah. Hal ini menjadi sebuah pengalaman baru untuk orang tua dalam mendidik anak-anaknya.
Penelitian ini sangat berguna bagi pembaca untuk menambah wawasan baru terkait model pembelajaran jarak jauh yang paling efektif di masa pandemi seperti ini. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah akan terus mengkaji dan mengevaluasi model-model pembelajaran yang ada. Dan diharapkan pemerintah pun bisa mengembangkan model-model pembelajaran yang ada yang nantinya jika suatu hari ada peristiwa yang serupa. Bab 2, tinjauan literatur. Yang pertama yaitu tinjauan konseptual. Menurut Munir tahun 2009, pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang tidak bertatap muka secara langsung, melainkan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Yang artinya antara guru dan siswa tidak bertatap muka secara langsung, melainkan bertatap muka secara virtual. Pembelajaran jarak jauh ini ternyata bukanlah suatu hal yang baru, karena pada zaman dahulu, pembelajaran jarak jauh ini dinamakan dengan kursus, kemudian sekarang berkembang menjadi universitas terbuka. Menurut Munir, tahun 2009, pembelajaran jarak jauh ini merupakan pendidikan sepanjang hayat, yang artinya lebih mengorientasikan kepada kondisi, kebutuhan, dan karakteristik pembelajar. Selain itu, pendidikan jarak jauh ini merupakan pendidikan terbuka, yang artinya siapapun bisa mengikuti pembelajaran. Terbukti bahwa di masa pandemi seperti ini, pembelajaran jarak jauh menjadi alternatif pemerintah untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran walaupun dari rumah. Pembelajaran yang berhasil yaitu pembelajaran yang berjalan secara efektif. Menurut Sutikno tahun 2007, pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan, yang artinya pembelajaran terencana. Selain terencana, pembelajaran efektif ini mengacu pada strategi mengajar, model pembelajaran, serta media pembelajaran yang baik. Prinsip-prinsip pembelajaran efektif menurut Smaldino, Lauder, dan Russell pada tahun 2014, yaitu yang pertama, menakar pengetahuan sebelumnya dimiliki pembelajar, yang kedua, mempertimbangkan perbedaan individual, yang ketiga, menyatakan tujuan, yang keempat, mengembangkan kemampuan metakognitif, yang kelima, menyediakan interaksi sosial, yang keenam, memasukkan konteks realistik, yang ketujuh, melibatkan pembelajar dalam praktik relevan, dan yang kedelapan, menyediakan umpan balik yang konstruktif, terus-menerus, dan tepat waktu. Selain efektif, pembelajaran jarak jauh ini tidak terlepas dari peran orang tua untuk mengawasi dan membimbing anak-anaknya selama mengikuti pembelajaran dari rumah. Diambil dari sepenggal sajak Khalil Gibran yang berbunyi, "Anakmu bukanlah anakmu, anakmu adalah anak zamannya." Yang artinya, membimbing anak bukanlah suatu hal yang mudah. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda, bahkan anak kembar pun memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda pula. Dari sepenggal sajak Khalil Gibran bisa diambil kesimpulan bahwasannya mendidik dan membimbing anak itu harus mengikuti zamannya. Karena setiap anak itu akan mengikuti pergaulan sesuai dengan zamannya, dan sebagai orang tua harus bisa menyesuaikan cara mendidik anak-anaknya sesuai dengan zamannya pula. Hal ini sesuai dengan perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu didiklah anak-anakmu karena mereka akan hidup di zaman di mana kalian tidak hidup di dalamnya. Membimbing adalah perlakuan bijak seseorang yang mampu mengantarkan dan menuntun individu agar dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing atau sesuai dengan fitrahnya. Sebagai orang tua, harus memiliki strategi tersendiri dalam membimbing anak-anaknya, agar anak tersebut kelak akan bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi agama, dan bagi negara. Selanjutnya yaitu tinjauan teori. Sesuai dengan konsep yang sudah dipaparkan, peneliti akan meneliti tentang program pembelajaran jarak jauh yang mengacu pada model pembelajaran dan strategi pembelajaran. Maka dari itu, peneliti akan mengambil beberapa teori belajar, yaitu teori belajar humanistik dan teori belajar kognitif. Menurut Hasanuddin 2017, teori belajar humanistik atau humanisme yaitu teori belajar yang mengedepankan bagaimana cara memanusiakan manusia dan pembelajar bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. John P. Miller menggagas model pendidikan yang menekankan pada humanizing classroom,
yaitu memanusiakan ruang kelas. Maksudnya, dalam proses pembelajaran, seorang pendidik harus memperlakukan anak didiknya sesuai dengan kondisi, potensi, dan kemampuan masing-masing. Selain itu, teori belajar humanistik ini prosesnya haruslah bermuara dan berhulu pada dirinya sendiri. Pada teori ini juga, seorang pembelajar dinyatakan berhasil apabila dia bisa memahami lingkungannya sendiri dan dirinya sendiri. Menurut Gradler, dalam Molly dan Nini tahun 2020, teori kognitif yaitu teori belajar yang lebih mengedepankan proses daripada hasilnya. Pada teori ini, belajar tidak hanya mementingkan stimulus dan respon, melainkan melibatkan proses berpikir. Teori ini sangat cocok apabila pendidik ingin mengetahui dan mengevaluasi pemahaman siswanya terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu tinjauan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini masih relevan untuk dikaji sampai saat ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Judul penelitian tersebut yaitu efektivitas pembelajaran jarak jauh terhadap pembelajaran di SDIT Cendikia Purwakarta. Penelitian tersebut dilakukan oleh Anggi Giri Prawiyogi dan kawan-kawan pada tahun 2020. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pembelajaran jarak jauh di SDIT Cendikia ini cukup efektif dengan beberapa metode. Hal tersebut bisa dilihat dari kuesioner yang diisi oleh responden. Dari 6 pertanyaan yang diajukan, rata-rata semua responden mendukung adanya pembelajaran jarak jauh ini. Adapun saran yang diajukan oleh peneliti, yaitu pembelajaran jarak jauh ini terdapat beberapa kendala. Salah satunya, tidak semua orang tua membimbing anak-anaknya saat melakukan pembelajaran di rumah. Sehingga perlu adanya koordinasi antara guru dan orang tua siswa mengenai waktu dan materi apa yang nantinya akan diberikan oleh guru tersebut. Bab 3, desain dan metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk menggali, memahami, dan menggambarkan suatu objek dengan cara deskripsi berupa kata-kata. Analisis eksperimental adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat suatu perlakuan atau suatu treatment yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian analisis eksperimental karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian treatment atas perlakuan terhadap subjek yang diteliti. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pengukuran dengan instrumen pengumpulan datanya yaitu panduan wawancara dan mengisi kuesioner. Sumber datanya yaitu guru, orang tua siswa, dan siswanya sendiri. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 12 Kota Cirebon sebanyak 245 siswa. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan snowball sampling, yaitu pengambilan data berdasarkan wawancara ataupun korespondensi. Teknik analisis data menggunakan analisis naratif, yaitu menggunakan ide atau cerita yang dikomunikasikan kepada subjek penelitian. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.